Kalau takbiran dengan DJ atau dengan remix itu kan ya itu juga aslinya enggak pakai akhlak lah. Harusnya takbiran itu dengan mic, suaranya suara manusia beneran. Oh iya, ya, maksudnya enggak MP3 ya? Iya. Tadi kan membayar zakat dengan uang kan boleh. Iya. Nah, tapi kalau saya transfer, nah gimana gitu? Saya kan tadi bicara tentang paket miskin. Benar. Kan salah satu di antara kewajiban kita bayar zakat kan mampu kan? Iya. Nah, itu kalau miskin. Gini. Soal panitia zakat, apakah dia termasuk amil zakat juga? Random Faedah, bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Dan ternyata kontrak kita diperpanjang. Kita kembali lagi karena Ramadan tahun ini tidak asik tanpa kita. Pengakuan sepihak ini. Menambah mewarnai hari-harimu. Seperti apa? Kemarin sudah pamit. Sekarang kan usumnya ngono, selebgram gitu kan. Pamit balik lagi. Saya pamit dari Instagram, ternyata besoknya muncul lagi. Yang penting kan munculnya dengan bukan dengan masalah. Kita muncul yang masalah yang edit. Kan saya tidak masalah. Ya masalah. Gus Maulana juga kayak masalah. Aman ya Gus ya? Aman. Ditambah satu episode aman nih Gus? Alhamdulillah aman, tambah ratusan episode. Masya Allah. Ini kayaknya hari ini agak delek-delek ya. Ini aduh. Tadi katanya beliau kurang guyon. Kurang guyon dia. Ada yang beda dari Mas Ginang ini? Masya Allah. Sebenarnya. Ini menjelang Lebaran. Iya. Peci sudah menghitam. Oh iya. Tutorial pakai peci hitam itu udah kayak gitu. Wah, gue peci hitam ini ketone ra tau gue peci. Wis saya jile ya saya. Ribon. Ada dua. Yang pertama kayak satu kali sini. Yang dua kayak saya. Ini saya niru Gus Bah. Agak mundur gitu ya. Baik. Jenong. Jebar biang ini. Lapangan futsal. Mini soccer. Filosofinya adalah ketika kalau saya ketika niru pakai peci seperti itu, kalau belajar ngaji ngisi itu padam pikirannya. Gitu. Tapi yang penting tidak ada masalah dengan cara seperti ini atau seperti itu, tidak masalah. Intinya ketika sujud itu sebagian dahinya harus menyentuh lantai, menyentuh bumi biar sah dikatakan sujudnya. Kira-kira Nah, coba yang benar. Nah, ini kalau sujud. Ikram. Itu apa itu? Kok saya nggak tahu. Bercanda internal. Itu kebiasaan masa muda Ustaz Khori. Sebenarnya teman masa muda. Masa muda. Jadi tak gini, udah bener tapi ini. Nah, Ada satu lagi. Cara PC-nya orang jual sate gimana? Gini. Nah, iya. pos sate dulu coba. Ada iya. Wah, Rawani. Soalnya di Solo sudah banyak toko Madura. Oke, gini Mas Gina, gini Gus Maulana. Kalau akhir Ramadannya identik dengan apa? Ibadah apa? Ibadah belanja. Iya Gus nih. Belanja itu ibadah bonus. Nggak, kita sekarang sudah bukan akhir Ramadan lagi, tapi malam takbiran. Akhir kita sudah boleh minum. Gimik ya. Oh iya. Aduh ya Robi. Maka pertama kali yang harus kita siapkan ketika malam takbiran apa Ustaz Solis? Yang pertama, Oncor. Oncor itu bahasa apa nggih? Bahasa Jawa gitu. Jawa Solo. Polandia.
Oh iya. Aduh. Nah, bicara tentang takbiran, Mas Gina. Wah. Pesannya saya tuh ini. Iya, jadi ini. Nanti saya jelaskan. Siap. Iki apa tuh? Takbiran itu gimana, Gus? Aslinya, Gus? Ada syariatnya kan? Wah, iki. Ada. Iki. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ini. Nah, aduh. Nah, takbiran menggunakan sepur kelinci. Weh, betul jelas kayak beliau saya. Oh iya. Takbiran itu apa? Oke. Kok tadi takbiran? Saya. Kalau takbir mursal itu dari min ghurubi syamsi ketika sebelum maghrib, setelah maghrib sampai malam Idul Fitri, sampai imam khatib naik ke mimbar untuk imam melaksanakan takbiratul ihram salat Idul Fitri atau Idul Adha juga loh ya. Idul Adha. Nah, itu namanya takbir mursal. Tapi kalau takbir muqayyad itu yang berkaitan dengan setelah 5 waktu sholat. Jadi nyambung yang gantet, apa jenis gantet itu bahasa apa ya? Gantet itu berkesinambungan dengan setelah sholat biasanya. Biasanya dilakukan ketika ini hari tasyrik. Oh ya. Hari tasyrik itu setelah Idul Adha. Itu kan setelah sholat kita tetap disunahkan takbiran. Ini namanya takbir muqayyad. Syariat hanya itu aja. Soal dilakukan jamaah sendiri setelah sholat atau sebelum sholat itu kan terserah kita. Kita selalu disunahkan takbiran di waktu-waktu yang disebutkan tadi. Cuma tata caranya ini jangan sampai kita keluar dari adab dan akhlak dalam beribadah. Slogan mau ya? Diremik, bro. Lah itu. Iya, fenomena ini nyata tuh. Iya, saya pun jengkel dengan fenomena itu gitu. Kan gini. Gimana ya? Di pondok kami itu, Mas Gina, itu kan ada kaca ya. Iya. Nah, itu kalau takbirannya lewat depan pondok itu. Gitu, kacanya gitu. Ini kan rawan pecah. Nah, sedangkan yang disetel, diputar itu bukan takbiran. Apa tuh? Ini kan masalah dangdutan. Iya. Dan keliling. Lah, takbiran kok yang diputar dangdutan. Ini kan bukan takbiran namanya. Esensinya hilang ya. Iya. Kalau takbiran dengan DJ atau dengan remix itu kan ya itu juga aslinya tidak pakai akhlak lah. Harusnya takbiran itu dengan mic, suaranya suara manusia beneran. Oh iya. Ya, maksudnya enggak MP3 ya? Iya. MP3 tahu itu. Sebenarnya YouTube ya. Awas, bro. Oke, lihat apa jenenge? Digo sing awas nih. Walkman nih cegatan. Orang Walkman ini cegatan. Walkman bener Walkman toh? Iya. Jadi sebenarnya masalah MP3 ndaknya itu sebenarnya enggak ada masalah larang atau haram dosa ndak. Maksudnya kita beradabnya itu loh. Kalau bahasa kiai-kiai sepuh dulu satu itu gini, kowe aja nguduni malaikat. Sing kudune malaikat nyatet sampean takbiran ganjaran, tapi mbok puter kaset. Kuwi kan malaikatnya nyatet ganjaran iki tak catet takbiran tapi kaset. Oh ya. Ora tak catet takbiran. Takbiran. Nah, gitu kan. Marai bingung malaikat ini. Wah, betul. Kami kadang gimana Gus? Ya jadi intinya jangan sampai tidak memutar takbiran. Ya. Walaupun tidak takbiran misalkan Islami, lagu-lagu Islami ya ndak nyambung. Bukan takbiran. Masa malam-malam itu wayahnya takbiran. Iya. Masa pakai sound besar, masa muternya Maulana ya Maulana malah nyeluk jenengku kan. Baper aja no. Iya. Ndak nyambung kan gitu. Tadi saya mau ke situ loh, tapi pakai Bu. Iya. Itu kok kayak nama pondok ya? Wah, ada pondok. Wah, masuk. Tapi di BIM kok. Ada pondok namanya Anta ya Maulana. Itu pondok lughah dan tahfidz. Berada di mana Gus?
Ngeplak Boyolali dekat bandara. Hanya 1 menit dari bandara. Oke. 1 bulan 450.000. Kok aku hafal ya? Dia hafal ya? Persepsionis aku. Persepsionis. Kalau nyampaikan antum tuh kurang oke, makanya kita aja ya Oh toh. iya. Oh toh. Oh iya. Nah, ini masih aku dulu. Ya gue yang beli ya. Yang mau daftar silakan. Wah, lu Malah sisan. Ya, lanjut. Tadi udah Sebentar. Ini ada satu pernyataan. Gus. Tadi lo bicara masalah remik dan suara-suara lain. Oh, iya. Ada hal gini, Gus. Nah, timbangi aku dangdutan mending ini gitu loh. Dan ininya ini dengan cara takbiran yang remik. Bukannya itu lebih baik daripada yang sekedar dangdutan saja gitu. Sering kita temui gitu. Ya, perbandingan itu tidak bisa menjadi kebolehan atas memutar DJ remix dan Oke. Jelas ya, teman-teman ya. Kalau kayak gitu dengan perbandingan seperti itu nanti fatal kalau diamalkan di kategori yang lain. Contoh misalkan. Iya, betul. Mending aku gak sholat daripada maksiat. Nah, itu nanti astagfirullah. Astagfirullah. Jangan mencampurkan hak dan yang batil. Wih. kalau Allah Ta'ala Karena aku mah ngayat nih sama dia tapi sebenarnya wala talbisul haqqa bil batil. Kenapa ada terus ya? Aku jalan bro. Karena fazayana lahum syaiton amalahum. Masya Allah, kering. Syaiton senantiasa menghiasi perbuatan burukmu seolah-olah nampak baik. Bener. Wes, kering. Medeni loh, jadi Ngeri lagi. Medeni ya? Medeni. Aku kaget loh. Kaget ya? Kaget. Lagi ngapal lagi mau? Aku deg-degan wedi. Orang kok sholat wes tahu dadi ngono maksudnya. Kan di kan setan, DBN. Ya ini karena saya di akhir Ramadan udah ya hijrah. Iya. Beliau ini termasuk belajar dari majelis podcast seperti ini. Masya Allah. Loh, perlu diketahui Mas Ginang ini ketika ada pengajian pasti kan dia MC-nya. Iya. Akhirnya dia ikut otomatis ngaji. Pintar gitu. lah, pintar. Coba enggak diundang MC, dia enggak ngaji kan gitu. Oh gitu. Oh iya kita yang Pak Ikrame bumbung gitu. enggak. Biar. Kemarin saya udah diajak ngaji sama Gus. Alhamdulillah. Nama Nah, itu. Pesta lah. Oraran bangsa. Itu kenapa kok jenengan tak ajak, tau nggak? Karena gini, biar nanti dihisap itu enggak karena MC tok gitu loh. Ya. Enggak apa-apa, selagi itu sebuah kebaikan no problem. Iya, udah. Kan kita mencari makna kebaikan dari mana pun. Iya, yang penting jangan dadaan. Iya, Kostumnya salah, saya salah kostum. Saya kostum. Itu nanti aja ya, itu nanti aja. Udah, nanti aja. Ini kita terlalu panjang. Kurang dingin. Suasana mulai panas. Terus gini Gus, ada satu ibadah di akhir Ramadan. Apa itu Ustaz? Apa itu? Gimana sih teko? Kayak zakat Fitrah. Nah, pertanyaan pertama Gus, apakah zakat fitrah itu boleh dengan uang? Langsung gini, kok kowe tugasmu sing gawe. Pertanyaan pertama sudah ini ya, sudah kontroversial ya. Kontroversial. Sebelum membahas itu harusnya kan bahas dulu zakat fitrah itu gimana caranya. Kudu mau bridging sih. Langsung bae to intinya. Langsung bae intine random kok. Ya intinya ya. Zakat fitrah itu menurut mazhab Syafi'i kita sesuai makanan pokok sesuai negaranya masing-masing. Bukan uang. Oke. Ini sebentar. Belum ini masuk itu. Pengertiannya dulu. Secara umum dulu. Secara umum dulu zakat fitrah itu dengan makanan pokok sesuai negaranya masing-masing. Misal Indonesia ya beras. Nasi. Beras. Ya, Nah kan makan nasi. Tapi nasi dari Beras ya. Beras bisa jadi nasi? Ya bisa. Tapi nasi bisa menjadi bubur. Kalau sudah jadi bubur, ditampuri suiran, ayam, kayak kacang, kecap, enak. Iya.
Di sini dikatakan ya, saya bacakan hadis. Nah, ini ilmu ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sha'an min ta'amin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya ketika bersama Rasulullah itu pernah menunaikan zakat fitrah dengan 1 sok bahan makanan. Wa qala Abu Sa'idin, kemudian Abu Sa'id menyampaikan bahwa wa kana ta'amana asy-sya'iru, dan makanan pokok, bahan makanan pokok kami ketika itu yaitu gandum. Gandum atau tepung lah. Bedanya gandum sama tepung apa? Nah, ini kita jelaskan nanti melalui Wikipedia. Kemudian wazabib itu anggur ya, anggur, tapi jangan ini ya, jangan perasan anggur loh ya. Ya, jangan yang tua-tua ya. Jangan tua-tua. Kenapa yang tua-tua? Ada apa itu? Enggak, yang tua-tua. Merek ya atau gitu? Enggak. Kok mudeng loh masalah ini? Jangan tahu itu apa itu? Saya kan udah beranjak tua. Gitu. Saya enggak banyak makan anggur. Wal aqiqu. Setelah anggur ada namanya jelai. Jelai itu apa itu? Wa tamar kurma. Saya tidak tahu jelai. Saya sendiri tidak tahu. Jujur, jelai itu saya tidak tahu. Coba di Google. Coba cari Mas. Jelai Mas. Nanti ditampilkan di layar di bawah perutnya Mas Gina. Jelai. Nah, Jelai. ya. Apa itu jelai? Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari ya. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i kita harus pahami tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan pendapat antar para ulama tentang makanan pokok sesuai daerahnya masing-masing ini. Berarti udah sepakat semua ya? Sepakat semua. Okay. Jadi kita tidak bisa bilang gini, oh Rasulullah kan pakai gandum, kita harus pakai gandum juga, tidak bisa. Nah, ini bukti bahwasanya kita tidak bisa meniru Rasulullah plek ketiplek. Nah, tahu plek ketiplek Mas? Tahu plek ser. Nah, tidak bisa. karena apa yang dilakukan Rasulullah ini kita harus membutuhkan ulama untuk menjelaskan perlakuan Rasulullah ini, apakah jadi syarat sah, apakah jadi sisi afdhaliyah, apakah hanya khusus Rasulullah saja yang bisa melakukan. Nah, ini kan tanya. Jadi jangan sampai kita ayo itu Rasulullah gimana kita tiru, dan nanti zakat pakai gandum. Nah, itu. Sementara orang sini makannya enggak gandum. Tapi zakat fitrah menggunakan qimah atau uang ini ada ulama yang membolehkan. Salah satunya di dalam mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki. Tapi Maliki memakruhkan, walaupun boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, akan tetapi ya ini harus dipahami. Sebelum saya meranjak ke selanjutnya ini, kita harus pahami, kita itu mengikuti Rasulullah beragama itu harus bermadhab. Itu yang pertama. Ya, betul. Kenapa? Itu adalah salah satu adab kita dalam beribadah. Kita kalau langsung baca hadis, langsung amalkan, ini kita seakan-akan tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena seakan-akan kita menganggap kita itu sudah ilmunya sudah Masya Allah bisa memahami hadis itu secara langsung tanpa memerlukan para ulama. Jadi kita seakan-akan kalau niru hadis langsung, Rasulullah langsung, ini kayak nggak nganggap Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kan Masya Allah kan gitu. Yang kedua, justru yang ikut ulama itu pasti benar ya. Jangan bilang gini, ulama ratusan juta ulama walaupun berkata ini lebih benar Rasulullah karena manusia bisa salah, ulama itu bisa salah. Nah, ini sangat fatal sekali. Loh, meskipun bisa salah, persenan ulama salah tuh lebih sedikit daripada Anda, kan gitu loh. Kan gitu. Dan mereka lebih hafal jutaan hadis, hafal Quran wolak-walik, sak covere, warnane opo. Ya enggak, berapa halaman, berapa ayat. Coba di dalam Al-Qur'an berapa surat? Jadi Anda ke antum loh ya, bukan ke yang lain loh ya. Berapa? Dia aja enggak tahu berapa surat. Gitu. Entah ini Wah. Habis ini kan maaf-maafan. Iya, habis ini maaf. Ngambek. Tiga geger. Jenengan kalau ngambek besok kita ganti MC lagi. Aku menang loh ya. Oke, menang salah.
bertindak salah. Astagfirullah. Saya keringetan langsung. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi, oke. Kembali lagi ke pembahasan ya, Sob. Ya, siap. Mati muncrat kan. Astagfirullah. Kembali lagi ke pembahasan kita, sekali lagi kita harus dengan pedoman ulama. Misalkan tidak madhab pun, tidak langsung madhab pun, kan di Muhammadiyah ada tarjih. Pasti itu kan juga bersumber dari para ulama. Nahdlatul Ulama juga bersumber dari majelis, misalkan fatwa MUI juga ada lembaga Basul Masail, mereka juga dengan ulama. Ya, intinya kita semuanya harus ikut Ulama. Nah, maka ketika sudah ikut ulama A, contoh Imam Syafi'i, Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, maka jangan sampai kita mencampur adukkan madhab di dalam satu ibadah. Ya. Itu namanya talfik. Apa mas? Talfik. Ya. Artinya apa Ustadz Kolis? Waduh. Apa aku salah? Apa mas? Kan biasanya yang Gini deh. enggak, biasanya mengucapkan itu lebih Paham. bukan dipaham, lebih apa ya, lebih pantas menjelaskan. Oke. Ya talfik itu maknanya dia ibadahnya bisa rusak. Oh. Jika Oke, diteruskan, maka nanti tidak dengan berdasarkan ilmu akhirnya bisa tidak diterima ibadah itu karena tidak sesuai dengan perkataan ulama. Oke. Itu kalau mencampur adukkan Madhab di dalam satu ibadah. dalam satu ibadah Oke. ya. Maknanya ketika zakat fitrah, ketika kita mau mengeluarkan dengan uang, maka kita kan ada dua referensi tadi, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ya. Jika ikut mazhab Hanafi, kita tidak bisa mengikuti ukuran seperti takaran Imam Syafi'i. Takarannya Imam Syafi'i itu 2,7 kg. 2,7 kilogram. 2,7 kg. Itu minimal atau Ya minimal. Oh, minimal. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh ya. Nah, tapi sedangkan di dalam mazhab Hanafi ini beda takarannya dengan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i bahkan mazhab Hanafi ini harus plek-ketiplek dengan hadisnya. Harus dengan takaran anggur, gandum, kurma gitu. Dan satu soknya itu lebih banyak mazhab Hanafi. Satu soknya itu nanti bisa dirangkum di sini ya, di sini. Ya tadi satu soknya mazhab Hanafi itu 3,8 kg. Wah, tinggi ya. 3,8 kg. Katanya 1 kilo. Maka jika dia mau menguangkan menurut mazhab Hanafi, tidak bisa menguangkan 2,7 kg seperti yang beras kita biasanya ukuran gitu. Nah, masjid-masjid seluruh Indonesia ini kan kebanyakan menggunakan takaran Imam Syafi'i gitu. Paham ya? Paham. Nah, kemudian kalau setengah gandum. Kalau gandum ini setengah sok itu 1,9 kilogram. 1,9. Nah, kalau gandum loh ya. Tapi kembali lagi panjenengan yang mau zakat fitrah dengan uang, maka hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, tapi dengan takaran mazhab Hanafi juga, biar tidak rusak tadi talfik. Oke. Oh iya. Ukurannya 3,8 tadi ya. Ya. Nah, jika mazhab Maliki itu hukumnya boleh, tapi takarannya sama dengan mazhab Syafi'i. 2,7. 2,7. Tapi ada tapinya, mazhab Maliki ini mengeluarkan zakat fitrahnya harus dilokasikan di daerah muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Ya, misalkan jenengan kecamatan mana Mas Ginang? Banjarsari. Nah, di sini ada tulisan Banjarsari enggak? Tidak ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Arah itu bisa ya. Ya, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ini sama, yaitu dilokasikan. Jangan sampai salah ngomong ini. Dilokasikan. Ya, dilokasikan di daerah jenengan. Ya. Kalau pengen ukurannya ya ukuran seperti jamak qashar lah. Itu 82 km seukuran radius lah gitulah sebenarnya. Tapi kan ya mudah-mudahan keluasan. Tapi ya intinya satu desa gitu aja. Satu desa. Kurban pun gitu aslinya. Kurban itu ya
Seperti itu. Jadi lokasi setempat dulu diutamakan, baru Afdol ya. lebih Keluar. baru keluar. Nah, Oke, gitu oke, ya. oke. Jadi menurut dua mazhab ini seperti ini. Akan tapi kembali lagi karena mayoritas ulama mazhab Syafi'i lebih baik makanan pokok dan tidak memperbolehkan uang, maka lebih baik kita mengikuti mayoritas ulama. Oke, jumhur ya. Ya, jumhur. Oke. Jadi kita ya sudah, walaupun seperti ini saya terangkan, intinya jangan sampai menyalahkan kok ada ya orang zakat fitrah dengan uang. Ternyata sudah dibahas di sini. Iya, karena memang ada pendapat itu. Oke. Tapi jenengan yang tahu gini, oh berarti ternyata lebih baik dengan makan pokok. Iya, Kalau pakai zakat uang ya zakat mal sendiri. Ada Oh, iya, iya. ada ibadahnya Oh, sendiri, iya. zakat mal sendiri gitu ya. Betul. Nah, itu seperti itu intinya. Nah, sekarang gini Gus, kalau Us. Gus, bener toh? Ah, bener-bener. Kerungku us, Bang. Oh, buatan. Ustazah udah jadi, saya mau nyebut nama Lanjut. Buatan. Mati. Iya. Saya tambahkan satu lagi. Oke. Saya tambahkan satu lagi. Jadi jika mengikuti mazhab Maliki tadi ya, mengikuti mazhab Maliki, satu, takarannya sama dengan mazhab Syafi'i. Iya, Dua, betul. harus dilokasikan di dekat muzaki. Iya. Tiga, saya tambah lagi, harus kepada fakir miskin. Harus. Wajib ya. ya? Harus. Wajib. Tuh, Maliki. Maliki. Nah, Kalau mazhab Hanafi itu terus. Itu betul selesai terus. ya chef. Salah. Lo yang aman meneng kan ya? Saya mau nerangkan. Ya Rabbi. Kalau dalam mazhab yang lain Hanafi, Syafi'i itu kan harus 8 asnaf. Ya. 8 penerima golongan zakat itu kan. Ya itu nanti dibahas lah insyaallah. Oke. Nah, Gimana? Nah. oh iya. Nah, ngomong-ngomong soal asnaf tadi, Wes. Waduh. salah satunya kan ada Amil. Wih, bener ya? Wah, bener. Ngeri banget. Wih, memuji diri sendiri. Wih. Itu apakah boleh ketika kita membayar zakat itu pernah ini? Panitia zakat. Oh, apakah panitia zakat di masjid termasuk amil zakat? Gitu. Dan yang kedua, Saya toh. oh ya, Satu kali sebenarnya ya, yang kerennya gitu. Kita tuh tanya itu seakan-akan natural gitu. Iya. Udah didesain ini. Padahal Iya. Ini marai ngaco kan. kemarin ketahuan dulu. Iya, Wih. ketahuan. Ini kan aduh, aku ora ketok pinter. malah aku sing ketok pinter ya. Iya. Enggak sih, justru kamu baca. Oh, kan makin banyak membaca makin bagus. Wes. Gitu. Iya. Karena Indonesia termasuk negara Suka membaca. suka membaca. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Suka membaca tadi dia bilang. Ah, Suka membaca kan tadi. aku ramen minum. Rada mules sih. Oke, itu gimana lagi, Gus? Soal panitia zakat, apakah dia termasuk Amil zakat juga yang Karena berhak saya mendapatkan tiap tahun panitia zakat Oke. di masjid. dekat Panitia masjid. zakat ya? ya. Ya. Panitia zakat masjid. Masjid ya. Masjid apa namanya? Masjid Al Amin. Al Amin. Kesana ya? Wes, langsung ACC Disaksikan. Saksikan seluruh. Enggak. Iya iya. Kabupaten Pak Takbir gagal. Gini ya, saya bacakan ayatnya ya. Harus kan dibacakan ayatnya. Iya, Iya. referensi. Mana Dalilnya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat itu hanyalah untuk orang fakir. Ya. 2. Miskin. 3. Amilina 'alaiha. Amilin itu amilnya nanti dijelaskan. Siap. 4. Mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu mu'allaf yang dibujuk hatinya, istilah gitulah. Wa firriqabi ini adalah orang yang membebaskan budak. Kemudian gharimin, orang yang punya hutang. Kemudian wa fi sabilillah, jalan Allah, dia berjuang jalan Allah.
Kemudian semuanya itu faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam hakim. Nah, dari 8 asnaf ini kita tahu ada amil. Pertanyaannya, apakah panitia zakat itu Termasuk amil. amil? Ada hadisnya. Wah, ini. Nah, di sini. Pernah suatu ketika Rasulullah ini menyuruh kepada Umar bin Khattab untuk menjadi amil. Ini terkhusus zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Jadi Rasulullah pernah menyuruh Umar bin Khattab menjadi amil. Kemudian setelah kurun waktu yang lama, sahabatnya Umar, itu murid-muridnya Umar lah, gitulah, Umar bin Khattab, itu namanya Al-Imam Ibnu Sa'idi Al-Maliki. Itu beliau pernah suatu ketika istakmalani Umar bin Khattab. Saya pernah disuruh sama Umar bin Khattab ala shadaqati untuk mengurus zakat fitrah. Falamma faragtu minha wa ataituha ilaihi amarli bi umalatin. Ketika selesai semuanya urusannya dan zakat aku serahkan kepada Umar bin Khattab, tiba-tiba ia memerintahkan agar aku diberi upah kerjaku. Tiba-tiba Umar ini ngasih, kamu ini tadi yang dikasih, yang kamu kasih kepada saya ini, coba tak kasih kamu lagi sebagian, gitu kan? Sebagian itu mungkin ukurannya bukan sebagian setengah ya, maksudnya ada beberapa yang dikasih kepada tadi namanya Al-Imam Ibnu Sa'idi. Kemudian kata beliau ini As-Sa'idi ini, beliau mengatakan inna ma'amiltu lillah, saya ini melakukan ini ya Umar, ini lillah, ikhlas, wa ajri 'ala Allah, semua upah saya nanti dibayar Allah nanti di akhirat. Kata As-Sa'idi tadi. Terus kata Umar apa? Faqala khudh ma u'tita fa inni 'amiltu 'ala ahdi Rasulillah. Ndak, ente ambil karena saya pernah seperti yang ente alami. Pernah jadi amil, disuruh sama Rasulullah, saya juga disuruh ngambil. Terus kata Rasulullah apa? Idza u'tita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Kamu jika sudah menjadi amil gini, sudah ngasih ke saya, kamu apa? Jangan sampai menolak. Kamu makan, kemudian sedekahlah dengan itu. Zakat dengan itu. Nah, tapi masalahnya dia ini panitia masjid bukan kan itu? Kan gitu ya. Panitia zakat di masjid ini kan belum terangkan di sini, belum dijelaskan di sini kan belum ya. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab Al-Is'ad Ar-Rafiq, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i menerangkan wal amilin 'alaiha ay man nasabahul imam. Amil adalah orang atau institusi atau lembaga yang diutus atau yang disepakati atau yang diresmikan oleh pemerintah. Diangkat oleh pemerintah sebagai pengumpul zakat ya. Kan amil itu kan ini ya. Amil itu kan kerjaannya ngumpulin, terus nyatat, terus mendistribusikan gitu-gitu. Lah pertanyaannya di Indonesia ini, ini kan kita negara Indonesia. Iya betul. Nah, di Indonesia ini amil zakatnya yang disahkan pemerintah itu yang mana? Satu, ada namanya Badan Amil Zakat, Basnas. Basnas ini yang langsung oleh dari pemerintah. Yang kedua ada Lembaga Amil Zakat. Ini dari masyarakat swasta setempat. Nah itu. Ini dua yang resmi oleh pemerintah sehingga ini boleh mendapat jatah zakat fitrah gitu. Jadi jangan sampai orang panitia zakat masjid ini merasa saya tak ambil karena aku panitia, karena aku amil. Mengatasnamakan dia amil terus atau dia pengen biaya operasional. Tidak bisa. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Kecuali nah ini kok berharap banget atau kita terkecuali ini. Nanti pertanyaan saya soalnya kecuali jika panitia yang misalkan panjenengan termasuk 8 asnaf tadi. Contohnya miskin. Ya. Loh, contoh itu. Ya. Nek jenengan ndak miskin, jenengan ndak tersinggung. Tapi nek jenengan miskin masih tersinggung jenengan. Nah itu jenengan tersinggung apa enggak? Enggak. Berarti enggak miskin. Kaya beliau. Alhamdulillah. Sudah jadi mandor kok. Masya Allah. Apa buka semuanya di sini sekalian?
Oke. Berarti kalau termasuk di antara 8 asnaf, dia berhak untuk mendapatkan itu. Boleh. Berarti Gus, membayar zakat kepada diri sendiri berarti. Enggak dong. Dia bukan gitu. Dia mengambil, kemudian dia ini dapat saja gitu loh. Oh, kamu belum dihitung kamu sudah zakat fitrah, kan kamu hanya mengambil. Berarti kan kamu mengambil dari orang lain toh. Dari zakatnya orang lain. Bukan dikatakan kamu menzakatkan diri sendiri. Paham enggak? Saya nitipkan ke jenengan beras. Ternyata jangan miskin. Ya. Miskin plus panitia zakat. Dan ambil. Maksud jenengan dibilang menzakatkan diri sendiri kan enggak, itu kan zakat saya. Berarti jangan hanya penerima. Oh, jangan mustahil zakat. Kalau saya mau bayar ya harus diserahkan. Iya, serahkan dulu. Ya, kalau bisa ya beli beras lagi lah. Berarti ini. Parodi. Contoh. Ini panitia zakat. Ustaz, saya mau bayar zakat. Iya. Saya ambil lagi ya. Karena saya miskin. Itu gimana? Bukan. Bagus. Itu duduk. Gak usah berdiri. Itu penting. Itu karena mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin merasakan pemahamannya seperti itu. Gini. Panitia zakat itu walaupun dia termasuk 8 asnaf tadi, dia boleh mengambil beras dari zakat fitrahnya orang, tapi dengan cara 2, dengan kadar minimal tadi. Ya. Yang kedua, dengan izin muzakinya, dengan izin orang yang memberi. Itu harus itu. Oke. Berarti bukan zakatnya kita sendiri. Harus itu. Oh iya. Tetap harus ada prosesnya tadi. Seperti daging kurban pun gitu. Makanya kita ketika kurban atas nama siapa, kita mau ngambil itu harus dengan izin kurban yang diatasnamakan itu, hewan siapa ya. Kalau ini menarik Gus. Tadi ngomong-ngomong soal amil. Kalau saya mau membayarkan zakatnya itu enggak melalui lembaga amil atau saya mau zakat fitrah, tak niatin zakat fitrah, umpama ada saudara langsung ke orangnya langsung. Jadi tidak lewat amilin. Tidak lewat amil. Itu namanya muwakil namanya. Jadi muwakil ini panjenengan satu misalkan saya ya, beras saya. Nah, ini beras ini. Sebelum tak kasih jenengan, tak minum dulu. Bismillah. Beras tajin berarti. Beras ini tak kasih ke jenengan. Nah, perlu ketika dikasih jenengan ini ini pertama yang harus dilakukan adalah saya harus tahu kapasitas ilmu zakat fitrahnya dia. Walaupun dia hanya penerima. Loh, dia kan mewakili mewakili saya. Katanya dia pengen ngasih ke orang lain. Bukan. Saya langsung ngasih. Misalnya jenengan, ini contoh jenengan mau zakat, terus saya miskin. Nah, langsung ke saya. Oh, boleh loh. Tanpa wakil. Justru itu lebih bagus ya. Sangat dianjurkan. Karena jenengan langsung ketemu penerimanya, langsung diangkat pahala. Nah, kalau amil ini kan dia sebenarnya statusnya muwakil itu mewakili. Dia masih bertugas untuk memberikan kepada fakir miskin 8 asnaf tadi. Oke. Gitu. Makanya kita bahas mewakil dulu ya. Kalau gitu afdol, sangat afdol. Bahkan saya harus seperti itu. Saya sendiri gitu. Saya sendiri yang saya nganter. Saya nganter. Jadi saya tidak nyuruh santri, tidak harus saya sendiri yang nganter. Karena biar tahu yang fakir miskin benar itu yang mana gitu. Iya. Karena kan nantilah kita bahas hadis lah, tujuan zakat fitrah nanti jangan coba simpen pertanyaannya. Yang muwakil ini penting. Jenengan sebagai orang wakil mewakilkan atau diambil zakat. Ini bahkan jenengan harus tahu ilmu tentang zakat fitrah, sak seluk beluke, sak jurun-jurune harus tahu. Oke, berarti bukan orang sembarangan ya. Yang kedua, sebelum saya menyerahkan kepada muwakil ini, saya sebagai muzaki harus menata niat, harus niat dulu. Harus niat itu. Niat. Dan nawaitu an ukhrija zakatal fitri misalkan. Tutupan an nafsi. Saya udah kecer berasi. Kok panas ya? Keringetan jenengan.
Ya gitulah itu ya. Jadi harus Diniatkan dulu ya. Diniatkan dulu. Oke. Juga ya, yang paling terpenting adalah si muwakil ini harus memberikan zakat fitrah ke lokasi saya. Oh, Oke, ngerti. nggak boleh ke lokasi saya. Misalnya saya rumahnya Karanganyar. Nggak bisa. Meskipun ada yang ulama yang boleh membolehkan, namanya Al-Imam Ibnu Al-Ujjari, tapi tidak. Intinya kita ambil mayoritas saja. Yang lebih aman kita. Jadi kenapa kok ulama itu menganjurkan lokasi sendiri dulu? Nah, itu Karena tujuan apa itu tujuannya? tujuannya kan biar setiap orang yang di rumahnya itu di lokasinya sendiri, misalkan satu desa kita, misalkan jenengan miskin. Nah, jika anjurannya harus di tempat yang jauh, orang nggak ada yang Tahu. ngasih dia. Oke. Gitu ya. Berarti menyetarakan berarti. Menyetarakan, betul. menyetarakan. Oke. Gitu. Jadi asasnya Menyetarakan, itu. asasnya itu. Oh, jadi keren banget ya. Zakat nih. Keren, Masya Allah. Cuman ya meskipun boleh ya, jika jenengan misalkan, wah mosok tuku gur 2,7 kilo saja, wah sekarang 5 kilo. Iya. Yang penting jenengan sudah sah dulu zakat fitrahnya. Setelah itu mau jenengan ngasih ke lain, luar, Mana-mana enggak apa-apa. terserah. Masya Allah. Lebih baik kan malah. Iya. Tadi Ustaz Koles. Bentar dulu. Oh, ntar Dan dulu. ini kalau misal nih Gus, jenengan pernah menghitung nggak? Ya. Orang Indonesia semuanya zakat dan zakatnya disalurkan dengan cara yang benar. Ada orang miskin nggak di Indonesia kira-kira? Ini masalah gini, karena Indonesia ini kan komunitas muslimin Iya. dan zakatnya gede, Aha. gitu loh. Kalau misal ini terhimpun dengan cara yang baik, saya kira kok cukup Bagus. luar biasa besar. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Calon pemimpin Pemimpin apa? keluarga. Ya Sudah. Anda yang belum. Kok calon terus toh? Calon untuk Anak ketiga. Oh iya, benar. Gitu dulu pemirsa. Lanjut ke episode 2. Tambah episode udah. Gini ya, jadi gini. Jenengan tadi mengatakan, kalau zakat fitrah semuanya sudah rata, kenapa masih ada orang yang tidak mampu misalnya? Ya, Keren. Ya, jangan mengukur ketidakmampuan orang dengan zakat fitrah. Karena gini. Durasi penerimaan zakat fitrah ini hanya di 2 waktu. Yang pertama, orang yang menang itu mendapati akhir Ramadan ketika terbenamnya matahari sampai besok terbitnya fajar Idul Fitri. Oke. Nah, ini aja. Karena ini bicara zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Saat ini gambaran Anda itu seluruh zakat gitu loh. Kalau seluruh zakat bisa ya. dibuat kadar itu, zakat mal misalnya. Iya. Orang setiap orang di Indonesia dia paham ilmu zakat mal. Terus kalau sudah kena nisabnya dia zakat. Wah, itu Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Tapi gini yang harus diperhatikan Ustaz Kholis. Jadi fakir miskin ini, penentuan di dalam fikih ini harus kita ketahui dulu. Nah, Karena orang fakir miskin kalau tidak sesuai syariat, nanti orang semena-mena mengaku fakir miskin. Iya, betul. Saya miskin. dan itu terjadi sekarang, Gus. Nah, itu. Nah, padahal di zaman Nabi kan nggak boleh kan? Iya, tidak boleh, sangat Itu. dilarang. Tapi secara fikih itu fakir sama miskin ini dibedakan. Ya. Kita tidak bisa mengukur secara penglihatan panca indera gini. Orang tidak punya motor, Miskin. Miskin. Tidak punya mobil, miskin tidak bisa. Pengukuran syariat tidak seperti itu. Orang fakir itu di dalam kitab Taqratus Sadid, dalam fikih-fikih itu diterangkan, orang yang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Jika dia punya pekerjaan, penghasilannya dia tidak mencapai setengahnya dari kebutuhannya Dalam 1 hari. dalam 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ini nanti tak kasih contoh. Yang kedua, orang miskin dia punya pekerjaan tapi gajinya hanya mencukupi hanya sampai setengah dari kebutuhannya. Contoh, 1 bulan dia kebutuhannya 1 juta. Contoh ya. Orang miskin fakir. Tapi orang fakir dia ini tidak punya pekerjaan, otomatis tidak mungkin dia dapat penghasilan 1 juta. Jika orang fakir ini punya pekerjaan, maka dia tidak nyampe 500.000. Nggak nyampe setengah. Tidak nyampe setengah. Ini namanya fakir. Oh, fakir. Tapi kalau orang miskin, dia punya penghasilan, tapi tidak nyampe 1 juta. Dia hanya nyampe 500, 600, 700. Ini tergolong orang miskin.
Ya, seperti itu. Iya, ya. Terus orang miskin itu sebenarnya wajib zakat nggak? Nah, Ini. Masya Allah. Masya Allah. Enggak kan tadi bicara tentang fakir miskin. benar. Kan salah satu di antara kewajiban kita bayar zakat kan mampu kan. Iya. Nah itu kalau miskin. Gini, gimana? orang miskin itu tadi ya Terkhusus zakat fitrah. zakat fitrah. Kita bahas zakat fitrah. Kita tidak bahas zakatnya. Zakat lain panjang nanti. Ya. Orang miskin itu dia sebenarnya terlepas dari orang miskin atau bukan. Ya. Setiap orang muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah Ya. jika dia mendapati akhir Ramadan dan malam Idul Fitri tadi Ya, takbiran sampai tadi. terbit fajar Lebaran tadi. Lebaran. Nah, ukurannya di dua waktu ini. Jika seorang muslim dia di semalam ini Menemui waktu itu. dalam keadaan hartanya lebih-lebih, ya, di dalam waktu ini dia hartanya melebihi kebutuhan anak istrinya, tidak terlilit utang, maka dia wajib zakat. Dalam kurun waktu itu tadi ya? Iya. Oke, Itu tok. ngerti. Itu tok. Berarti orang miskin pun memiliki kewajiban kalau di waktu itu dia punya uang lebih. Lebih. Oke, iya, ngerti. Masalahnya, saya pernah ngaji itu, Masya Allah. Saya ketika itu di luar pikiran saya, Ustaz saya pernah mengatakan gini, jika orang miskin mendapatkan beras dari ratusan orang, di malam itu kan dia banyak beras. Iya, betul. Iya, ngerti. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Iya. Karena punya kelebihan. Banyak kelebihan. Selagi waktunya belum bablas ya. Ya. Belum. Ya. Karena jika dikeluarkan setelah Idul Fitri, hukumnya makruh. Nah, ini pertanyaan Bagi lagi kita, nih. bisa haram. Itu langsung tak jawab aja. Oh. Jadi hukumnya haram kalau setelah Idul Iya. Fitri. Ya, tapi kalau bayar zakat fitrah di awal Ramadan. Wah, iki apa iki? Hukumnya mubah, boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke. Boleh. Terus gini Gus, tadi kan kalau setelah Idul Fitri nggak boleh. Kalau yang kekeliruan itu dilakukan oleh amilnya, kita sebenarnya bayarnya sudah dari kemarin, katakan sore gitu. Keturun. Terus amilnya itu kan fatal sekali kan? Hisapnya mewakil itu, hisapnya ambilnya itu. Tapi kita yang membayar zakat tetap dapat pahala. Sudah dong. terangkat. Sudah diangkat kan ya? Sudah Oke, terangkat. berarti aman gitu loh maksud Mas Gina. Oh, iya. Jadi nggak usah was-was. Kan ada hadis itu ya. Jadi zakat puasa Ramadan kita ini mu'allakun bainas sama. Jadi nyentel itu apa ya? Yeah. Kecantol apa ya? Jadi gantung. Gantungnya kita kok iya ngono. Nyentel. Kayak Ini ya, kuban. Saya bacakan. Syahrul Ramadhan mu'allakun bainas samai wal ard wa la yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr. Ya, jadi puasa Ramadan kita ini digantung di antara langit dan bumi, diangkat menuju Allah kecuali dengan zakat fitrah. Oke. Nah, jika dilakukan setelahnya atau sebelumnya itu malah menjadi sedekah biasa. Oh iya. Cuman ulama mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan boleh melakukan sebelum itu. Sebelum tadi dua waktu tadi boleh. Hukumnya mubah saja. Oke. Gini Mas Ginang, Gus Maulana. Tentang masalah tadi supaya ibadah kita lebih afdol di waktu yang itu tadi. Kan kita tahu ada daiman berbagi. Woi. Wah. Ngeri banget nih. Ya loh. Salah satu di antara Pas banget. Ya, teman-teman gimana? Hah? Kalau mau menitipkan zakat. Kalau mau menitipkan zakat bisa fitrahnya bisa di Nah, ini bisa di Daiman Berbagi. Insya Allah amil-amilnya Insya Allah amanah. Iya. Dan tepat waktu insya Allah. Tadi saya sudah konfirmasi, sudah berkomitmen untuk menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Masya taala Allah. dengan menjadi aminnya itu. Masya Allah. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Nah, ini Gus. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Kenapa di otak itu semuanya permasalahan? Nggak tahu, Gus. Gimana? Karena sejatinya hidup ini penuh masalah. Masya Allah. Gimana? Masa ada yang tanya nggak sama Gus Maulana? Nah, kalau sekarang kan eranya modern tuh Gus. Wah. Nah, kalau bayar zakat online, Nah, itu transfer. kan saya kan sibuk. Wih. Saya kan sebagai eksekutif muda Wih. yang padat, meeting full meeting. Wih.
full. Dengan kiri atau kanan? Aduh. Gini banget. Terbukti anarki. Ini saya kan sekarang kan banyak platform ya, platform di media sosial ataupun melalui website, aplikasi bahkan. Terus tinggal transfer tadi kan membayar zakat dengan uang kan boleh. Ya. Nah, tapi kalau saya transfer, nah Gimana itu? Tadi kan sudah dibahas sebenarnya aslinya lo ya tadi, secara tidak langsung tadi. Yang pertama boleh hukumnya sebenarnya boleh. Ya. Cuman kita harus sepakat, kita akui dulu lebih baik tetap seperti tadi yang langsung bawa berasnya langsung pada kasih orang miskin, miskin misalkan gitu. Siap. Masuk. Kan contoh lo ya. Contoh. Kok bayar itu terus sih apa ada loh? Saya ditutui soalnya sih tadi kebayang-bayang terus. Kan ada konten. Di sini saya paling tidak ada wibawanya. Enggak, gue tetap. Ya kurang titik. Nah, maksudnya kan ini Rando Faedah ini berarti kan membahas fikih tapi nyantai, Bro. Masya Allah. Ini patut dilanjutkan setelah Ramadan. Karena daripada nganggur. Siap. Nganggur sudah tempo-tempo. Udah belum selesai. Oh, iya, siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sekutuwis tenan aku. Satu ya. Ya. Syarat pertama diperbolehkan ini tadi zakat fitrah online. Yang pertama harus dengan lembaga yang resmi dari pemerintah. Ya, tadi ya Basnas atau LAS tadi ya. Ya. Daiman salah satunya. Iya, Daiman terus kita sebut banyak itu. Lazisnu itu banyak, itu banyak. Yang kedua ada provider namanya yang menyediakan dia itu jasa sebenarnya, jasa untuk mewakilkan zakat fitrah. Oke. Ini banyak terjadi di Ramadan karena momentum. Ini orang ini, Masya Allah. Ini yang harus kita waspadai. Yang kedua ini, terkadang ada yang mohon maaf menilai sah atau tidaknya zakat fitrah itu kita harus tahu benar-benar nyampe tidak kepada penerimanya. Kan zakat dengan uang, zakat fitrah ini kan lebih afdal dengan makanan pokok, beras kan. Maka jenengan ini zakat fitrah online ini maksudnya dengan uang atau makanan pokok. Kalau dengan makanan pokok kan harusnya jenengan transfer uang, kemudian ambil zakatnya membelikan. Oke. Kalau ambil zakatnya yang tadi kita bahas seperti Basnas, Lazisnu. Ini tadi apa jenisnya? Daiman berbagi. Ini kan sudah pasti lah ya, sudah pasti ya. Tapi ketika ada provider yang lain, ini kan hanya statusnya mewakil saja. Makanya harus memastikan ini beras sudah sampai belum kepada penerimanya. Oke. Yang kedua, provider ini dia menguasai seluk-beluknya zakat fitrah atau tidak. Itu penting ya. Penting. Kemudian sebelum transfer, jenengan juga harus niat dulu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Atau kalau tidak bisa bahasa Indonesia, ya Allah saya niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Misalkan untuk istri ya diri sendiri, anak sendiri kan. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita membayar mengasihkan zakat, menunaikan zakat langsung kan juga afdal. Si Amil kan juga bisa mendoakan ya. Iya. Mendoakan. Jadi kan lu ayem. Oh iya. Gitu. Sebenarnya ada ulama yang memang membantu niat tersebut. Jika si muzakinya saya ini tidak bisa niat atau belum niat misalkan ya. Iya. Itu bisa diniatkan sama Amil. Cuman pendapat ini minoritas. Tapi tetap harus dihilangkan niatnya dulu. Niatnya harus kita tentu sebelum transfer ini tadi. Siap. Oke. Jadi intinya harus di pengelola provider yang terpercaya, yang amanah, khususnya yang tadi yang resmi dari pemerintah. Yang ketiga harus dilokasikan di tempat muzaki. Ini penting. Kita karena request gitu. Karena biasanya provider ini cabang. Iya, betul. Ini sebenarnya masalah itu.
harusnya kan dia diutamakan di misalkan di provider yang setempat baru itu bagus, itu yang bagus, lebih bagus seperti itu, udah sah juga. Okay. Tapi kalau tempat-tempat muzaki semuanya orang kaya boleh dong boleh ya, itu sudah pengecualian ya. Pengecualian. Yang penting kan sudah mengetahui seluk-beluk daerah itu. Oke. Aduh, banyak ilmu kita bahas. Banyak ilmu Mas dan Ginang hari ini. Saya merasa episode kali ini saya lebih berbobot. Aduh, Masya Allah. Tidak terasa Gus Maulana, kita sudah di penghujung apa? Penghujung Ramadan. Memang ribi. Ramadan, dan ternyata tidak disangka kita sudah berapa kali ketemu ini. Aduh, nangis. Gus. nanti ada ini ya, gambar nangisnya. Tak nangis tenang. Coba Ana mau tes Ustadz Kholis di ada cahayanya. Astagfirullahaladzim. Kalau sini? Natural aja. Boleh natural aja. Iki nek alirane Gus Maulana isin lho. Saya kelap-kelip. Remik no. Pemirsa yang ada di rumah sekarang, Iya. kami segenap tim pengurus Random Faidah mengucapkan selamat Idul Fitri. Ayo. Sorry. Memang tidak direncanakan. Memang tidak direncanakan. Tidak ada briefing. Ya. Mas Ginang mimpin. Segenap pemirsa Random Faidah, kami dari all crew Random Faidah mengucapkan Selamat menunaikan. kok puasana Tat. Saking semangatnya. Selamat menunaikan puasa Syawal. Bener. Lo bener jenengan kalau ngucapin gitu, udah ngamalin puasa Syawal, harusnya bertanggung jawab. Insya Allah Syawal. Jangan ikut. Ya itu. Ya Allah. Ulang. Sorry. Yo. Oh sana. Salah. Kami segenap kru Random Faidah mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Mohon THR. Dan kita juga mengucapkan Ya. matur nuwun kepada Gus Maulana. Nggih, matur nuwun. Kabar random. Sudah menjadikan suasana ilmu ini menjadi sebuah kegembiraan, Iya. kesenangan. Dan apakah akan dilanjutkan setelah Ramadan? Nanti kita tanya beliau. Oke. Ustadz Aziz. Nanti kita tagih kira-kira ini lanjut atau tidak. Ya, kita lanjut sih, ambang nih. Amin. Oke, gitu aja Mas Ginang. Ya, Ustadz Kholis saya maaf. Nggih, Maaf-maafan. Nggih, Sing dan batin. sing tua ke salah. Sing tau kowe no. Oh iya, Ding. Iya. Astagfirullah. Khususnya saya Mas Ginang selama podcast Nggih. banyak sekali roastingan kata-kata yang dalam sengaja saya mengejek jenengan. Saya mohon maaf karena memang ngaji itu harus dengan permisalan. Betul. Kebetulan permisalannya jenengan, maka Iya. kita harus selalu menjadikan permisalan jenengan sampai hari kiamat. Istiqomah. Sampai hari Jumat istiqomah. Tapi saya selalu minta maaf. Iya, ada apa-apa. Gus, yang penting jadi- ya daerah. Ya. Nanti transfer aja. Oh, Ya, ya. Masya Allah. Masya Allah. Loh, sudah tak beliin baju sama sarung. Wow. Kurang. Enggak ada kurang ya. Oke. Kami minta maaf Yes, terima kasih semuanya Dan rekan-rekan. terima kasih juga kepada para sponsor, banyak Iya. sekali sponsor yang di bawah ini nanti kita akan tampilkan. Terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensupport acara kita dari awal Semoga bisa Ramadan. berkah. Semoga berkah, Mensukseskan usahanya. tambah lancar. Amin ya Allah. Rezeki drojok. Amin. Derajat bos nanti. Drojok. Rezeki air talangan turun yang dirojok. Meluber. Meluber, Meluber. langsung muncrat ke kita. Amin ya Allah. Amin. Gitu Mas Ginang, mau ada kata-kata terakhir nggak? Itu kata-kata saya adalah Pantun Mas Ginang, pantun. Terakhir, ini terakhir loh, ini terakhir. Ya, pantun cah
Malam-malam. Enggak. Satu pantun saya tuku es karo lele. Ya wis le. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Faedah bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Iya. Tung. Iya.